peri-peri. 305 Maaf, aku mencintaimu. 5. Gu Qingqing mundur secara tidak sadar. Ia tidak ingin berkontak dengan Leng Xicheng secara tidak jelas. Ia juga tidak ingin membiarkan dirinya menjadi pasangan Leng Xicheng jika hanya menjadi objek untuk melampiaskan keinginan pria itu. Gu Qingqing bahkan tidak ingin menjadi seseorang yang dianggap sebagai pengganti Su Zipei, apalagi menjadi objek untuk menyenangkan Leng Xicheng ketika pria itu sedang bosan. Leng Xicheng mendekati Gu Qingqing selangkah demi selangkah. Sementara Gu Qingqing perlahan-lahan mundur, Leng Xicheng telah sampai di tepi tempat tidur dengan cepat. Ketika ia mengangkat selimut, Gu Qingqing tiba-tiba menghentikannya. Leng Xicheng. Tubuh Leng Xicheng berhenti bergerak. Ia memandang Gu Qingqing sambil mengerutkan kening. Gu Qingqing menggigit bibir bawahnya, mengumpulkan keberanian, dan berkata, aku hari ini benar-benar sangat lelah. Gu Qingqing tidak berharap Leng Xicheng akan melepaskannya. Bagaimanapun, Leng Xicheng adalah orang yang selalu melakukan apa yang ia inginkan. Tetapi, tanpa Gu Qingqing sangka, Leng Xicheng meliriknya dengan dingin. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing yang mengerutkan kening dan tampaknya berniat untuk menghindarinya. Leng Xicheng menurunkan bulu matanya sedikit dan berkata dengan dingin, aku besok juga harus bangun pagi. Aku tidak tertarik hari ini. Bagaikan mantra yang mengangkat tabu, Gu Qingqing segera menghela napas lega. Meskipun Leng Xicheng menurunkan bulu matanya, ia menggunakan sudut matanya untuk melirik dan ia juga bisa melihat ekspresi lega Gu Qingqing. Leng Xicheng mengepalkan jari-jarinya sedikit. Jika ini terjadi di masa lalu, Leng Xicheng mungkin akan berbalik dan pergi. Atau, mengucapkan beberapa patah kata yang kejam untuk melindungi harga dirinya sendiri di depan Gu Qingqing. Gu Qingqing mengangkat kepala dan memandang Leng Xicheng. Pria itu malah berjalan ke tepi tempat tidur, mengangkat selimut, dan menjauhi Gu Qingqing sejarak satu lengan. Kemudian, Leng Xicheng tidur nyenyak dengan mata tertutup rapat-rapat. Benar juga, mengapa Gu Qingqing membayangkan bahwa Leng Xicheng pindah kembali ke villa ini itu untuk tinggal bersamanya. Mungkin, itu karena orang tua Leng Xicheng memintanya. Atau, mungkin karena Leng Xicheng tidak bersedia membiarkan Su Zipei dituduh sebagai orang ketiga. Jadi, ia baru. Gu Qingqing tidak berani memikirkannya lagi. Ia hanya diam-diam melirik pria yang tidur di sebelahnya dan perlahan menghela napas dengan tidak berdaya. Ketika Gu Qingqing tertidur, Leng Xicheng sedikit mengernyit. Pria itu berbalik ke sisi dan melihat Gu Qingqing. Setiap kali, selalu seperti itu. Hanya setelah Gu Qingqing tertidur, baru Leng Xicheng berani mendekatinya secara diam-diam. Leng Xicheng mengerti apa yang dikatakan Direktur Jiang. Masalahnya, apa yang dikatakan Direktur Jiang itu adalah keadaan umum ketika kedua pihak menikah karena memiliki perasaan dan juga bertengkar karena hal-hal sepele dalam hidup. Sedangkan, Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak seperti itu. Pada saat itu, Gu Qingqing adalah pacar Ni Zining. Leng Xicheng merampas cinta dengan segala cara dan merebut Gu Qingqing dari sisi Ni Zining. Selain itu, ayah Gu Qingqing juga masih, bahkan jika Gu Qingqing tidak mencintai Ni Zining, ia juga tidak akan memilih Leng Xicheng. Kematian ayah Gu Qingqing membuat sebuah celah di antara mereka berdua. Entah seberapa keras Leng Xicheng berusaha, apakah itu bisa menggantikan kembali nyawa ayah Gu Qingqing. Maaf. Leng Xicheng perlahan mendekati Gu Qingqing, lalu bibirnya mendarat di dahi Gu Qingqing. Gu Qingqing seperti merasakan sesuatu dan sedikit mengernyit. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku masih tidak bisa melepaskannya. Karena aku mencintaimu, kata ini terus berada di tenggorokan Leng Xicheng dan pada akhirnya ia juga tidak bisa mengatakannya. Namun, Leng Xicheng akhirnya masih mendapatkan apa yang ia harapkan. Pada pagi hari, Gu Qingqing masih tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba ia merasa ada suara pergerakan di sebelahnya, kemudian tubuh seorang pria yang ramping mendekati dan menekannya. Ada seseorang yang berbisik di telinganya, bolehkah aku? Suaranya agak buru-buru dan napasnya juga agak menderu. Gu Qingqing sedikit mengernyit dan ingin mendorong orang yang mengganggu tidurnya. Tidak menjawab itu berarti setuju. Setuju apa? Gu Qingqing tidak terlalu mengerti. Namun, di detik berikutnya, Gu Qingqing yang tidak mengerti juga akhirnya telah mengertinya. Leng Xicheng dengan cepat membawanya ke jurang kegilaan. Saat Gu Qingqing benar-benar sepenuhnya terjaga, Leng Xicheng telah bangkit dari tempat tidur dan pergi. Gu Qingqing mengulurkan tangannya dan menyentuh laci di sebelah tempat tidur. Ia tiba-tiba terkejut saat mendapati bahwa obat pencegah kehamilan di sana ternyata telah hilang. 306 Maaf, aku mencintaimu. 6. Gu Qingqing awalnya masih merasakan sedikit rasa kantuk di matanya.
Namun, ia benar-benar terbangun dan terjaga karena benar-benar dikejutkan oleh penemuan ini. Gu Qingqing membuka matanya dan membuka laci meja samping tempat tidur untuk memeriksanya lagi. Ia memperhatikannya dengan cermat ke dalam dan luar lagi. Setelah ia memeriksa semuanya, benar-benar menemukan bahwa tidak ada apapun di sana. Periode haid Gu Qingqing baru berlalu beberapa hari. Secara teori, tidak mengonsumsi obat juga tidak masalah dan ia pasti tidak akan hamil. Gu Qingqing pergi mencari obat pencegah kehamilan juga karena tindakan yang sudah menjadi kebiasaan. Masalahnya, di mana obat pencegah kehamilan Gu Qingqing? Ia ingat bahwa ia membeli 1 botol dan seharusnya ia baru meminum beberapa butir. Siapa lagi yang akan mengambil obat pencegah kehamilannya? Apakah itu Leng Xicheng? Tidak, siapapun itu, tidak mungkin juga itu Leng Xicheng. Oke. Leng Xicheng bukannya tidak ingin memiliki anak denganku. Begitu memikirkan itu, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Ia ingat dengan jelas bahwa di hari mereka menerima akta nikah, Leng Xicheng sendiri yang berkata kepada Mo Dongyang bahwa ia tidak ingin memiliki anak dengan Gu Qingqing. Gu Qingqing bangun dengan kesulitan karena badannya agak sakit dan lemah. Ia pergi ke kamar mandi dan mandi seadanya dengan cepat. Meskipun kali ini Leng Xicheng jauh lebih lembut dibandingkan di masa lalu, bagaimanapun juga ia telah menahannya untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa lembut Leng Xicheng, itu juga tetap sangat kuat. Ketika Gu Qingqing selesai berkemas dan mengenakan pakaian, ia masih merasa sangat aneh. Sebenarnya, kemana perginya obat pencegah kehamilan? Apakah benar-benar Leng Xicheng yang mengambilnya? Saat Gu Qingqing sampai di lantai bawah, pembantu yang sedang menyapu melihatnya dan bertanya, "Nyonya, Anda sudah turun?" Gu Qingqing mengangguk. Makanan telah disediakan di tempat makan. Gu Qingqing duduk di meja makan dan makan dengan tidak semangat. Sementara itu, pembantu tetap bersenandung sambil membersihkan lantai. Serak, serak. Pembantu kemudian membawa sekumpulan sampah dan bersiap untuk membuangnya. Namun, saat pembantu itu berjalan, terdengar suara dari dalam kantong dan sepertinya adalah sesuatu di dalamnya. Gu Qingqing sedikit mengernyit, lalu menghentikan pembantu dan bertanya, "Barang apa yang kamu buang?" Pembantu tampak terkejut dan menjawab, "Sampah, dan itu masih sangat banyak." Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, "Bukan, kamu membuang barang apa? Mengapa bisa ada suara?" Pembantu itu mengangkat kantong dan melihat barang di dalamnya. "Oh, Tuan meminta saya untuk membuang obat. Katanya ada beberapa obat yang telah kadaluarsa, jadi Tuan meminta saya membuangnya. Saya baru saja mencarinya dan memang benar-benar ada yang telah kadaluarsa. Nyonya, apakah ada sesuatu yang saya salah buang?" Mana mungkin Gu Qingqing berani mengatakan bahwa itu adalah obat pencegah kehamilan yang terbuang. Ia segera menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa. Kamu pergilah." "Baik," pembantu itu mengangguk, kemudian membawa kantong sampah itu keluar sambil bersenandung. Terhitung hari ini, periode haid Gu Qingqing baru berlalu beberapa hari dan pada dasarnya itu pasti masih masuk masa aman. Tetapi, jika ia kehilangan hal seperti ini, ia juga harus mempersiapkannya untuk menghindari terjadinya masalah. Gu Qingqing kembali membersihkan diri, bersiap, dan keluar untuk berangkat kerja. Begitu ia tiba di perusahaan, ternyata Su Zijin tetap tidak datang. Tetapi, ia bertemu dengan Shen Yating ketika naik lift. Kedua orang berhadapan satu sama lain di depan lift. Saat lift tiba, awalnya masih ada banyak orang yang mengantre di sini. Tetapi, orang-orang itu segera menghindar ke samping ketika melihat mereka berdua. Gu Qingqing bahkan tidak melihat Shen Yating dan segera mengangkat kaki untuk memasuki lift. Disiram secangkir sup tomat telur mungkin telah membuat momentum Shen Yating mereda. Saat ia melihat Gu Qingqing masuk sendiri, ia bahkan ragu-ragu dan tidak berani masuk. Gu Qingqing juga tidak repot-repot menunggu Shen Yating. Ia segera menekan tombol tutup pintu lift. Saat Gu Qingqing tiba di kantor, semua orang yang melihat ke arahnya juga segera mengalihkan pandangan mereka. Mereka takut dihabisi oleh Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak memiliki begitu banyak waktu untuk memedulikan itu. Proyek iklan dari grup Leng baru datang dan tugasnya masih sangat berat. Gu Qingqing terus bekerja hingga sore hari. Sepulang kerja, Gu Qingqing berpikir sebentar ketika melewati apotek. Kemudian, ia memutuskan untuk mampir ke apotek itu dan membeli sebotol obat pencegah kehamilan lagi. Ketika Gu Qingqing kembali, ia mendapati bahwa ada banyak orang yang berkeliling di pintu rumah mereka. Selanjutnya bab 307 maaf, aku mencintaimu, 7.